idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqassuna madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqqu wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah wa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahadukum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Terjemahannya, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu, ada sirat, ada jembatan yang diletakkan atau dibentangkan di atas neraka yang licin, gelap, kemudian juga penuh dengan besi-besi runcing yang bisa menjatuhkan siapapun yang Allah takdirkan jatuh dari orang-orang fasik ke dalam neraka karena harus dibersihkan dosanya. Orang-orang beriman yang lolos, mereka nanti akan tiba di sebuah lapangan luas. Kalau dalam judul ditulis oleh penulis ini dikatakan jembatan. Kalau yang saya pernah dapatkan adalah sebuah lapangan, tepatnya di depan surga. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas lewat di atas sirat, maka mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Kata-kata kantara, hubisu bikantaratin dalam bahasa Arab. Kantara ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di buku kita ini dengan jembatan. Kalau saya berkatakan tadi yang saya pernah temukan, kantara itu adalah sebuah lapangan yang luas. Seluruh penghuni surga akan kumpul di sana, semuanya, dari manusia yang pertama, gitu kan, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir sebelum kiamat yang beriman kepada Allah, yang memang akan masuk ke dalam surga. Mereka akan dikumpulkan di situ, lalu mereka akan saling menuntut, membersihkan, lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Di sini makna yang lebih tepat adalah mereka saling membersihkan. Mereka saling membersihkan satu sama yang lain kesalahan yang pernah terjadi di antara mereka. Contoh misal, si A sama si B, dua-duanya muslim. Tapi karena masih ada dosa, amal mereka ditimbang dulu. Saya sudah jelaskan pertemuan kita yang lalu, ada manusia yang lolos tanpa hisab. Nggak ada timbangan amal. Dan mereka pun melewati sirat sangat cepat. Ini para nabi-nabi, para syuhada, kemudian orang-orang yang sering diberikan cobaan yang berat oleh Allah di dunia, dan mereka bersabar dalam masalah itu. Juga orang-orang yang dipilih oleh Allah lewat tanpa hisab. Kemudian ada golongan yang kedua adalah orang-orang yang juga tidak ditimbang lagi amalnya, tapi orang kafir, munafik dan orang musyrik, masuk langsung ke neraka. Jadi ada yang langsung masuk ke surga, langsung melewatin sirat, menunggu di kantara tanpa ditimbang amalnya. Ada orang kafir dan orang-orang munafik, orang musyrik yang juga tanpa ditimbang amalnya langsung masuk ke neraka. Tinggal orang-orang mukmin yang bermaksiat. Ini yang ditimbang amalnya. Mereka pada saat ditimbang amalnya, ada yang amal baiknya lebih berat daripada amal dosanya, amal muruknya, maka langsung juga lolos. Yang kita bahas sekarang adalah orang-orang yang masih berimbang antara dosa sama amal solehnya, dan ada orang yang amal buruknya lebih berat daripada dosanya. Di antara salah satu penyebab kenapa dosa mereka lebih banyak adalah adanya mazalim, adanya perilaku-perilaku yang salah antara dia dengan manusia yang lainnya, yang memang masih harus diselesaikan. Misal, si A sama si B pernah punya masalah, mungkin ghibah, mungkin fitnah, mungkin pernah mengambil hak, belum sempat dikembalikan, ngambil duit, utang gak bayar, dan seterusnya. Maka si A ini menuntut si B di hadapan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan ambil pahalanya si B, dikasih kepada si A, sesuai dengan kadar dosa atau pelanggaran yang pernah dia lakukan, si B ini. Misal dia punya 100.000 pahala, ternyata dari tuntutan si A ini dia diambil 5.000, setengahnya, contoh saja. Maka si A lolos masuk ke surga karena jadi berat mendapatkan hak dari
si B. Si B sekarang ternyata sisa 5.000 pahalanya, tetapi dosa si B hanya 4.000. Berarti si B walaupun sudah dituntut lolos kan? Baik. Loloslah kedua si A sama si B ke kantor. Dua-duanya lolos nih, gitu kan? Karena dua-duanya timbangan amalnya lebih baik. Nah, si A sama si B ini adalah masuk dalam hadis yang sedang kita bahas. Nanti sebelum masuk ke surga, mereka akan saling membersihkan hati satu sama yang lain. Walaupun tadinya si A menuntut si B, apa boleh buat di timbangan amal harus. Tapi tidak ada orang masuk ke dalam surga dalam kondisi hatinya kotor, nggak ada. Maka nanti si A sama si B akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di kantara, lalu Allah membersihkan hati mereka. Nggak ada lagi dendam. Termasuk suami istri yang pernah bercerai di dunia, ada ribut antara orang tua sama anak, teman sama temannya, tapi mereka memang di timbangan amal sudah lolos. Karena amal baiknya masih lebih berat daripada amal buruknya setelah dituntut pun oleh orang yang punya hak. Maka itu yang dimaksud dalam hadis kita ini. Saya ulangi kembali, karena kalau hadis ini dibaca sendiri tidak difahamin nantinya. Terjemahannya, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka. Kalau ini nggak dijelaskan, mungkin Bapak Ibu akan faham ada orang-orang beriman yang masuk ke neraka. Maksudnya adalah orang-orang neraka nih masuk neraka dulu kemudian keluar, bukan mereka yang dimaksud. Maksudnya adalah sampai di sini dikasih tulisan kecil di situ, tambahkan sampai kalimat jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas neraka melalui sirat. Jadi orang-orang yang tadi harus melewati sirat untuk masuk ke surga ya. Mereka tertahan di jembatan, tadi saya bilang terjemahannya adalah juga bisa lapangan yang luas. Di antara surga dan neraka, maksudnya ini sebenarnya di hadapan surga, karena neraka sudah lewat. Tadi melewatin sirat itu di atas neraka, sudah dilewatin. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Maksudnya mereka saling membersihkan hati. Makna daripada menuntut sini bukan lagi ngambil-ngambilan pahala, bukan. Tetapi sudah pembersihan hati, karena sudah akan masuk ke surga dan semua sudah lolos. Semuanya saya kasih contoh tadi si A sama si B. Hingga mereka telah dibersihkan, maka diizinkan kepada mereka memasuki surga. Pada saat itu udah bersih hati mereka, udah masuk dalam surga. Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang dari kalian nanti kalau masuk surga lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Bapak Ibu sekarang bagaimana hafal alamat rumahnya? Nanti kita di surga lebih tahu istana kita di surga daripada rumah kita di dunia. Ada rincian di sini. Kata ulama hadis, bagaimana memahami makna dari dia lebih tahu rumahnya di akhirat di surga daripada di dunia. Padahal rumah kita di akhirat kita belum lihat kan? Maka mereka hubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang